Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat, para remaja, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah sampai hari ini, sampai kita menghadap Allah nanti, kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, ada juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. 3 mu'jam, besar, kecil, sedang, tiga-tiganya ada hadis ini. Ada juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, ada juga dalam kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal. Diteliti oleh para ulama, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini sampai 12 orang. Hanya saja sanad-sanad silsilah periwayatannya ada yang sahih dan ada yang dhaif. Oleh sebab itu dalam kajian subuh ini kita ambil salah satu dari beberapa kitab dan jalur riwayat tersebut. Yang kita ambil adalah dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, yang biasa disebut dengan Musnad Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan hadis ini dari sahabat Nabi yang mulia, as-sahibu al-jalil, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Apakah mungkin Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Nabi? Tak mungkin. Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad meninggal tahun 241, sedangkan Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. Hanya 3 bulan saja dia di tahun 11, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lalu dari mana Imam Ahmad Ibn Hanbal meriwayatkan hadis ini? Dari gurunya. Lalu kemudian gurunya itu meriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, sampailah kepada sahabat Nabi bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab Musnad bin Hanbal dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Naddarallahu mar'an, naddarallahu 'abdan sami'a maqalati hadhihi fahamilaha. Naddara artinya cahaya. Makanya Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Bapak Ibu hafal ayatnya, wujuhun yawma idzin nadirah. Itu diambil dari kata naddara, berkilau cahaya. Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati hadhihi fahamilaha. Allah Ta'ala menjadikan berkilau, bercahaya, bersinar wajah seorang hamba yang mendengar ucapanku ini. Maksud Nabi ucapanku ini sabda, hadis-hadis yang dia sampaikan itu ada sahabat Nabi yang menghafalnya dalam riwayat. Nah, inilah makanya tak bisa dibaca satu riwayat saja, karena riwayat yang lain itu menjelaskan riwayat ini. Di sini hanya disebut membawanya. Apa makna membawa ucapan Nabi? Dijelaskan dalam riwayat Sunan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis Nabi ini, makna membawa di situ fawa'aha, dia perhatikan, wa hafizaha, dia hafal dengan baik, wa ballaghaha, dia sampaikan. Perhatikan baik-baik, dia hafalkan dengan baik, kemudian dia sampaikan. Nabi berjanji,
Siapa yang memperhatikan ucapanku ini, lalu dia hafal dengan baik, lalu dia sampaikan dengan baik, nadharallahu 'abdan, Allah Ta'ala membuat berkilau, berseri, bercahaya. Makna berkilau, berseri, bercahaya ini mengandung dua makna, makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki, hakikatnya memang bercahaya. Makna majazi, kiasan, maksudnya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada dia. Bisakah dua-duanya Pak Ustadz? Bisa saja. Makanya para ulama itu kadang mungkin Bapak Ibu dalam kehidupan nyata pernah berjumpa dengan ulama yang bercahaya. Para ulama dulu dari negeri Gujarat, India, dari Yaman, dari Taif, dari Makkah Al-Mukarramah datang ke negeri Semenanjung Melayu dengan wajah, melihat wajahnya saja sudah bagaimana sahabat-sahabat dari Arab Badui pertama kali melihat wajah Nabi SAW, yatala'la' nurun, bercahaya, berkilau cahaya. Melihat wajah, saya pertama kali melihat wajah Syekh As-Sayyid Alawi Al-Maliki, Muhammad Alawi Al-Maliki, salah seorang ulama ahli hadis. Datang kami ramai-ramai pas musim haji, beliau di Makkah Al-Mukarramah, melihat wajah, Masya Allah. Salat maghrib berjamaah, dari maghrib ke isya ada pengajian hadis, lalu setelah itu salat isya berjamaah. Begitu juga dengan para ulama di Al-Azhar, para tuan syekh di Darul Hadis di Maroko dulu. Itulah beda ulama zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu kalau ditengok ulama, ingat kita akhirat. Ditengok wajah ulama, takut kepada Allah. Menengok wajah ulama, menampilkan kesederhanaan. Sekarang menengok wajah ulama, ingat proposal. Sebab karena sudah banyak dirusak oleh hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu maka kalau nanti, tapi tidak bisa hadis ini dijadikan patokan generalisir secara umum. Mana tahu ustadz itu kena penyakit jantung, wajahnya hitam. Lalu selesai pengajian ini bapak ibu pegang betul hadis ini, wajahnya mesti bercahaya. Itu tengok, kusam wajah ini tak ada cahayanya. Oh, tak bisa. Nahnu nahkumu bizzawahir. Penilaian kita ini zahir, kulitnya saja. Oleh sebab itu saya lebih condong memaknai ini makna majazi, kiasan. Nanti di akhirat Allah akan tunjukkan wujuhun yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nadhirah, pada saat itu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu bentuk kemuliaan. Tapi syaratnya kata Nabi SAW, nadharallahu 'abdan sami'a, dia dengar dengan baik. Dengar, kita tak mendengar dengan baik, kita dengar dari murid para ulama. Termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak mendengar langsung dari Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar dari siapa? Gurunya Abdul Mughirah. Abdul Mughirah mendengar dari siapa? Dari Mu'an ibnu Rifa'ah. Mu'an ibnu Rifa'ah mendengar dari siapa? Dari Abdul Wahhab ibnu Mukhti Al-Makki. Abdul Wahhab ibnu Mukhti Al-Makki mendengar dari Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah silsilah hadis ini sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman. Ini tidak ada dalam agama lain. Bisa Bapak cek satu persatu. Kalau tak percaya, buktikan hadis ini nanti dalam The New Testament, The Holy Gospel, kitab perjanjian baru. Di situ ada 14 surat Paulus. Kalau ada yang dapat meyakinkan secara pasti bahwa Paulus pernah menerima langsung dari Yesus, karena Paulus tak pernah berguru dengan Yesus, maka putus gaji. Tak berjumpa Paulus dengan Yesus, tapi tiba-tiba dia mengaku sudah diangkat menjadi Rasul Paulus, dan 14 surat dia
dalam kitab perjanjian baru. Maka kalau ada orang mana tahu ada mahasiswa latah membuat kajian studi komparatif Al-Quran dengan perjanjian baru, mana bisa, tak seimbang dengan hadis Musnad Ahmad bin Hanbal saja pun tak seimbang. Imam Ahmad bin Hanbal langsung kepada Nabi. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus tak satu pun berjumpa dengan Yesus. Dari mana mereka dapat riwayat itu? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya anak-anak remaja umat Islam bila mereka kaji hadis-hadis Nabi semakin memperkuat keyakinan bahwa agama ini orisinil, datang dari riwayat-riwayat yang terpercaya. Tapi syaratnya adalah dengar dengan baik, wa hafidhaha, dia hafalkan dengan baik, wa addaha, kemudian dia tunaikan, wa ballaghaha, dia ajarkan dengan baik. Makanya anak-anak pertama kali diajarkan menghafal ayat-ayat Al-Quran, setelah itu menghafal hadis-hadis, setelah itu menghafal syair-syair. Ini sudah kita mulai. Maka di kampus pun ada mata kuliah tahfiz hadis, mata kuliah menghafal hadis. Kemudian pula di sekolah-sekolah, kemarin saya ke Perawang lihat iklan, masukkan anak anda sekolah ini 1 tahun program 1 juz dan 1 tahun 40 hadis. Masya Allah. SD SMP semester tingkat 1 tahun 1 40 berarti 3 tahun itu dia hafal 120 hadis. Nanti masuk dia SMA tambah lagi 120 berarti 240. Masuk dia kuliah, di kepalanya itu sudah 240 hadis. Hanya saja tentu dia jaga dengan baik, karena hafalan ini cepat hilang. Syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada guruku Waqi' su'a hifzi, hafalanku kacau, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia nasihatkan kepadaku supaya aku meninggalkan perbuatan maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, karena cahaya tak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Agaknya maksiat apalah yang dilakukan Imam Syafi'i, padahal di zaman dia itu perempuan hanya biji matanya saja yang nampak, tutup. Zaman kita kebalikannya, matanya pula tertutup, yang lain terbuka. Apa tak kacau balau. Imam Masjidil Aqsa, imam dari Palestina yang dibawa oleh saudara kita pengurus Masjid Raya Pasar Bawah, ingin makan roti gandum karena dia tak lalu makan nasi. Maka ketika akan turun tak jadi turun. Apa sebab? Menengok penjaga toko roti pakai rok setengah tiang, minimalis, takut dia hafalannya hilang. Tapi kalau saya masuk pula balik. Nanti kalau jumpa bapak, ustaz masuk. Kalau ditanya orang, tak takut ustaz hafalan hilang. Udah lama hilang. Apa dia takut? Memang udah tak tersisa lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Tapi kita tak putus asa, terus berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai apa yang kau dapatkan, tapi yang dinilai adalah usahamu untuk mendapatkan. Kita tak bisa, anak-anak kita masukkan. Kebetulan saya, Ustaz Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Nur Hadi Hussein menggodok kurikulum untuk sekolah tinggi agama Islam di Pasir Pengarayan. Dulu waktu untuk pelajaran sekolah SMP, SMA pun juga kita muatkan. Untuk SMP setahun 40, SMP setahun, 2 tahun, 3 tahun, 40. Kemudian SMA 40. Bukan sekolah agama, bukan pondok pesantren, bukan SMPIT, sekolah negeri, tapi gurunya dipasok dari luar, ditambahkan 5 pelajaran. Inilah usaha kita untuk menghidupkan sunnah. Tak cukup hanya sekedar pengajian, dia mesti dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama. Oh, dari mana kami menggaji gurunya? APBD ada, bisa kalau ada kemampuan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikatakan Nabi 1436 tahun lalu ini basa-basi, apa mungkin sekarang Pak Ustaz? Amat sangat mungkin. Anak-anak kita itu kan usia emas. Ada usia-usia emas baru dia dengar 2 kali langsung lengket di kepalanya. Ayat itu diulang bolak-balik, hadis itu dia ulang bolak-balik. Maka nanti dia mau jadi sesuai dengan bakatnya masing-masing. Bukan saya mengatakan, oh Ustaz ni ingin anak kami jadi guru hadis semua ya. Bukan. Ya terserah dia mau jadi apa. Dia nanti mau jadi, terserah bakatnya apa. Dari kecil sudah nampak ibu anak itu selalu bawa-bawa martil kemana-mana. Oh ini berarti mau jadi hakim konstitusi. Silakan dia. Tapi dia hafal ayat-ayat tentang hukum, hafal dia hadis-hadis tentang hukum, sehingga ketika orang mengatakan tegakkan syariat Allah, dia tak akan menolak. Kenapa? Karena di kepalanya sudah ada itu, dia akan mendukung. La ilaha illallah, kata Ustaz. Dia tak mengatakan ini tidak relevan dengan zaman, karena semua sudah ada di kepalanya. Cara memperbaiki umat ini dari bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu 'abdan." Allah taala memberikan kilau cahaya kepada siapa? Abdan, seorang hamba Allah yang merasa dirinya abdan, hamba Allah. Dia tidak mengatakan aku, saya, tak bisa. Dia harus merasa dirinya rendah. Dia bukan siapa-siapa, dia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba setan, hamba Allah. Sami'a maqalati hadhihi fa'amilaha. Dia dengar ucapan sabdaku ini, lalu kemudian dia bawa, dia sampaikan, dia tangkap dengan baik, dia fahami dengan baik. Tapi dia tak boleh sombong. Farubba hamilil fiqhi fihi ila farubba hamilil fiqhi fihi ghairu faqih. Berapa banyak orang yang membawa hadis tapi dia tidak faqih. Nih, apa itu faqih? Diambil dari kata fiqh, faham. Orang yang faham itu disebut dengan faqih. Kalau 2 orang faqihani, kalau 3 orang fuqaha. Maka Bapak Ibu dengar istilah menurut para fuqaha. Apa fuqaha ini? Ahli fiqih. 1 orang faqih. Rubba hamilil fiqhi fihi ghairu faqih. Berapa banyak orang yang membawa hadis tapi dia tak paham isinya. Dia sekedar hafal, sekedar baca, tapi dia tak paham isinya. Maka dia tak boleh angkuh dan sombong. Wa rubba hamilil fiqhi ila man huwa afqah minhu. Berapa banyak orang yang membawa hadis, justru dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Kenapa begitu? Karena pemahaman manusia ini persis seperti jari jemari kita. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nasib masalah harta pun begini, pemahaman akal pun begini. Oleh sebab itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dia di Baghdad, datang seorang ulama besar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari kota Makkah Al-Mukarramah, pergi dia ke Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian dia pernah ke Yaman, lalu kemudian dia singgah pula sebentar di Baghdad, singgah ke Kufah, lalu akhirnya Mesir, meninggal 204 di Mesir. Di Baghdad berjumpa dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Sebelum Syafi'i masuk ke Baghdad, kami tak faham mana hadis am, mana hadis khas. Mereka hanya menghafal nas, teks. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu, kenapa lain pemahaman hadis menurut ini, lain oleh ini? Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menulis satu kitab amat sangat baik. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Al-Hadis As-Sunnah Baina Ahlil Fiqhi wa Ahlil Hadis. Sunnah menurut pemahaman ahli fiqih dan ahli hadis. Karena ada sebagian memahami itu secara tekstual, ada secara kontekstual. Maka disuruh belajar kepada banyak ulama. Makanya Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, hai Syafi'i, kau sudah cukup belajar kepadaku, cari guru yang lain. Karena boleh jadi di sana ada yang lebih faqih. Makanya ulama mengatakan Al-Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik.
Maka Imam Syafi'i pun segera mencari. Ternyata sampai di Mesir Imam Laits Ibnu Sa'ad sudah meninggal dunia, tapi Imam Syafi'i banyak belajar ke murid-murid Imam Laits Ibnu Sa'ad. Ketika Imam Syafi'i sampai ke Kufah, Irak, Imam Hanafi, ulama Kufah, Imam Hanafi sudah meninggal tahun 150, Imam Syafi'i lahir 150, Imam Syafi'i lahir di Gaza 150, Imam Hanafi sudah meninggal di Kufah, tapi dia tetap belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Makanya gurunya banyak sekali. Begitu ulama dulu. Belajar kamu kepada si Anu, dia lebih faqih daripada saya. Belajar kamu kepada si Anu, dia lebih alim daripada saya. Bukan macam orang sekarang. Kamu belajar sampai mati dengan saya. Selain dari saya itu bodoh, jahil, tak tahu apa-apa. Ustaz Abdul Somad, dia itu hanya kulit-kulit kitab saja yang dibaca. Dia banyak minum air sungai Nil. Saya yang minum air Zam-Zam banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah pada saya. Saya ni 10 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Kalau cerita 10 tahun di Makkah, entah lebih lama lagi. Abu Jahal, Abu Lahab pun lama di Makkah. Oleh sebab itu, tengok ucapan Nabi, farubba hamili fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak orang yang membawa hadis tapi dia tak faham. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Berapa banyak orang yang membawa hadis kepada orang yang lebih faham daripada dia. Maka orang tak boleh mengatakan angkuh dan sombong. Saya yang lebih faham, saya yang lebih tahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita beraneka ragam dengan pemahaman yang banyak, tapi tentu ada aturannya menurut aturan Al-Quran dan Sunnah, dan masih dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada tawar-menawar. Jangan pula saya ikut kelompok ini Pak Ustaz, ikut ini sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Pak Ustaz kan semua itu benar. Oh, tak bisa begitu. Ada aturannya, ada yang mengikat. Lalu kemudian kita lanjutkan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Thalathun la yughillu alaihinna sadru muslim." Ada 3 perkara. La yughillu, ghil. Ada dalam Al-Quran doa kita diajarkan Allah Ta'ala. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil hasadan. Dalam syarah hadis ini maksudnya salasun, ada 3 perkara la yughillu alaihinna sadru muslimin. Kalau 3 perkara ini dipegang teguhnya, maka dia tidak akan ghil, tidak akan hasad, tidak akan busuk hati. Dalam hadis, dalam syarah itu dikatakan tidak akan ada khianat di dalamnya. Untuk menjaga, maka mesti dijaga yang 3 ini. Apa korelasi hubungan? Seolah-olah tak nyambung. Tadi Nabi cerita tentang orang yang belajar hadis, menghafal hadis, menyampaikan hadis, lalu ternyata dia sampaikan kepada orang yang lebih alim. Lalu kemudian pula disebutkan pada bagian hadis selanjutnya 3 perkara, kalau orang memegang ini maka hatinya tidak akan hasad, tidak khianat. Apa maknanya? Orang berilmu tak selamanya selamat dari khianat. Maka jangan heran kenapa dia berkelahi, bertarung padahal dia berilmu. Maka Nabi sudah mengantisipasi itu sejak lama. Kata Nabi, maka salasun 3 perkara la yughillu alaihinna sadru muslimin. Dalam syarah hadis dikatakan, kalau orang beriman, berilmu tadi menjaga dirinya dengan 3 perkara ini, maka dia akan dibebaskan dari ghil, hasad, haqid, khianat. Apa dia? Yang pertama, ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amal hanya karena Allah. Kenapa terjadi gesekan? Beramal bukan karena Allah, beramal karena mazhab, beramal karena golongan, beramal karena partai, beramal karena ini, beramal karena itu. Ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Apa itu makna ikhlas? Diambil dari kata khalis.
Orang Arab menyebut air yang putih, yang bukan putih. Kalau putih bercorak berwarna, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, maka orang menyebutnya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ketika dia bercampur, maka dia tidak lagi ikhlas. Maka kita disuruh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, ikhlasul amal, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan campurkan dia dengan yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Bapak Ibu tengok ada gesekan-gesekan, dapat dipastikan karena tidak murni semurni ini, ada campuran yang lain, berwarna merah, berwarna hijau, rasa manis, rasa pahit, rasa asam, maka buanglah itu semua. Seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, mendapat gelar doktor dari Sorbonne, Paris, Perancis. Ulama Al-Azhar, mantan Syekhul Azhar, bukan rektor Azhar. Kalau rektor Al-Azhar hanya mengepalai universitas. Al-Azhar itu lembaga besar, dari mulai universitas, sekolah, rumah sakit, lembaga dakwah. Pimpinan tertingginya Grand Sheikh, namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Ketika diundang ke India ceramah, dari Kairo ke India, disempatkannya menulis buku. Buku itu saya beli, ada di rumah. Judulnya Alhamdulillah Hazihi Hayati, autobiografi. Dari India, dari Kairo ke India, selesai satu buku biografi. Menulis buku, bayangkan dalam pesawat masih sempat nulis buku. Jadilah buku biografi dia. Jadi satu kitab. Di situ dia banyak bercerita, dari mulai masa kecil, masa sekolah, masa menghafal, pernah diusir dari sekolah karena ikut unjuk rasa, macam-macam. Salah satu yang dia ceritakan, bahwa dalam sejarah pemikiran Islam ada 3 kelompok yang tidak pernah bertemu, kata dia. Satu kelompok tekstualis yang terlalu berpegang kepada nas, satu kelompok kontekstualis, rasionalis, selalu berpegang kepada akal, yang satu lagi kelompok irfani yang selalu mengedepankan intuisi. 3 ini tak pernah ketemu. Nasiyun, akliyun, irfaniun. Tapi di ujung kajian itu dia buat, ketiga-tiga ini bertemu pada titik yang sama. Apa itu? Mukhlisina lahud. Maka yang tekstualis, kalau dia berjuang kepada Allah, amalnya akan baik. Yang akliyun, rasionalis, kalau dia berjuang karena Allah, amalnya juga baik. Yang irfaniun, mengedepankan intuisi, ilham, kalau dia beramal karena Allah. Sekarang bukan karena Allah, karena ulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasul amal. Kata ikhlas nih bukan main lah, sudah banyaknya. Masjid Al-Ikhlas, Surau Al-Ikhlas, Muhammad Mukhlis. Mohon maaf kalau kebetulan ada namanya sama. Banyak. Apa sebetulnya makna ikhlas ini? Terlalu panjang makna etimologi, terminologi. Tapi ada kalimat, tapi ada satu kalimat yang amat sangat baik disebutkan oleh ulama tentang ikhlas. Apa kata dia? Nisyanu ru'yatil khalqi an mulahadhatil makhluqin. Sampai pada titik ikhlas. Nisyanu ru'yatil khalqi, tidak lagi memandang pandangan makhluk. Seorang manusia tidak lagi memandang mulahadhatil makhluqin. Dia beramal tidak lagi karena menengok pandangan makhluk. Makhluk mau memuji silakan, makhluk mau mengejek silakan, makhluk mau mengecam silakan, karena pandangannya sudah terlalu habis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking habisnya kepada Allah sehingga dia tidak lagi memperdulikan pandangan makhluk. Maka kalau kita masih memperdulikan pandangan makhluk, macam mana Pak Ustadz berbeda pandangan makhluk ini dengan pandangan Khalik? Kalau ada orang solat sunat di rumah qul huwallah 1 nafas, kalau di masjid Alam Nasrah 1 ayat 1 nafas, ini masih memperdulikan pandangan orang. Nisyanu ru'yatil khalqi an mulahazatil makhluqin, melupakan pandangan orang karena terlalu banyak memikirkan pandangan Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau kita ikutkan pandangan orang ini tak akan ada ujungnya Bapak Ibu. Kami maunya Pak Ustadz kan alumni Timur Tengah, kami maunya Ustadz pakai jubah lah. Saya ikut cakap tuh, nanti saya pakai jubah. Habis itu Ustadz masa pakai peci hitam, pakai sorban lah. Buat sorban 1 lapis, masa cuma 1 lapis? Kalau S2 2 lapis lah. Yakini benar, lakukan. Tak penting penilaian orang, maka terserah kita. Lalu kemudian bapak yang pakai jubah, dia pun tidak mempedulikan pandangan orang. Karena kalau dia ikut, masa bapak pedagang di pasar pakai jubah? Mestinya yang pakai jubah tu ustaz, bupati pula pakai jubah. Tak peduli penilaian orang. Nabi pakai jubah, yang penting pakai jubah itu sunnah, dia lakukan. Menutup aurat, lakukan. Yang memakai jubah tak peduli penilaian orang, yang tidak pakai jubah pun tak peduli penilaian orang. Kenapa? Nisyanu ru'yatil khalqi an mulahazatil makhluqin, melupakan penilaian makhluk karena terlalu sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak peduli lagi cakap orang. Yang penting saya tak salah menurut Quran, tak salah menurut sunnah, lakukan. Fa idza azamta, kalau tekadmu sudah kuat dan benar, fatawakkal 'ala Allah. Maka dia tak saling ejek mengejek, celah mencela. Kenapa? Karena perbuatan itu dia anggap yang memperhatikan dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridwan nas syai'un la yudrak. Keinginan orang adalah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan. Bapak Ibu ingat cakap kata-kata hikmah dari ulama. Ridwan nas syai'un la yudrak. Keinginan orang adalah sesuatu yang tak mungkin kita dapatkan. Senang si anu belum tentang senang ini. Senang si fulan belum tentu senang si anu. Sekarang orang yang diikutinya cakap orang banyak. ABS, asal bapak senang. Tak bisa. Yang perlu itu adalah asal Allah ridha. Makanya kita sudah katakan raditu billah. Yang ku cari hanya ridhamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang ku cari, bukan ridha orang, bukan senang hati orang. Kalau diturutkanlah senang hati orang, tak akan ada pernah kita temukan dalam hidup yang nyata. Imam Zunnun al-Misri mengatakan ikhlas itu, kata dia, istiwa bainal madhi wa dhammi. Ketika orang sudah sampai pada tingkat bagi dia sama saja antara ejekan dan pujian. Karena Allah. Kadang orang ini kalau sudah dipuji, melambung tinggi. Begitu diejek, dijatuhkan down. Kenapa? Karena dia beramal karena orang. Dia menengok orang. Kalau dipuji orang, melambung. Kalau dijatuhkan orang, jatuh. Beramal bukan karena orang. Kenapa? Karena Allah SWT istiwa bainan madhi wa dhammi. Sama saja antara dipuji dengan dicela. Mau dipuji silakan, mau dicela silakan, karena beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentulah mengamalkannya tak semudah menggerakkan anak lidah mengucapkannya. Ini lewat proses yang panjang. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Dua-dua ini dalam proses, lalu kemudian Allah berikan keikhlasan. Siapkan cawannya, siapkan mangkoknya, siapkan gelasnya. Airnya Allah yang akan beri. Keikhlasan itu airnya. Cawannya adalah hati yang menunggu keikhlasan. Dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk memikirkan airnya mana, kenapa ikhlasnya tak turun, sementara gelasnya bolong. Gelasnya kotor, mana mungkin dia mau datang bersihkan. Setelah itu mohon kepada Allah. Mungkin saya cerita ikhlas, Bapak Ibu sudah ikhlas duluan, tapi dia akan wujud dalam bentuk yang nyata. Kalaulah orang beramal karena Allah, tak lagi memikirkan pujian dan caci maki, maka tak akan ada orang yang memesankan, Pak pengurus masjid, ini saya mau nyumbang keramik, tapi tolong pasang di bagian masjid depannya. Kenapa begitu? Supaya nanti kaki orang yang sholat itu tapak kakinya ke situ duluan. Jadi yang keramik bagian dalam itu dapat tapak kaki sisa-sisa dari saya. Dia tak lagi memperdulikan itu di mana. Ini saya mau mewakafkan lampu nih.
Tapi kalau bisa pasang di pintu masuk, ahlan wa sahlan, jangan di dalam, ini sudah ketinggalan. Tidak lagi memandang kepada itu. Kenapa? Karena dia berbuat dari Allah, kepada Allah, untuk Allah, dan akan yang dia bawa ini pun nanti semuanya dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasul amal, mengikhlaskan amal lillahi azza wa jalla, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Azza yang agung, jalla yang mulia. Azza yang perkasa, jalla yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Ustaz bicara ikhlas ini sudah sampai ke tingkat ikhlas? Semua kita ini berusaha menuju ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlis ikhlas, mukhlas diikhlaskan. Allah menjadikannya dia mukhlas, Allah menjadikannya dia orang yang ikhlas. Kenapa dijadikan Allah? Karena usahanya yang terus menerus. Ini mesti seimbang dengan usaha. Tak pula bisa orang mengatakan saya ini ikhlas karena Allah tak menjadikan saya ikhlas. Betul, Allah menjadikan kita ikhlas, tapi usaha ada dari kita. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, dilawannya bisikan-bisikan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Itu janji Allah, dan Allah itu selalu kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji Allah. Allah berjanji kalau kau lawan bisikan hawa nafsumu, maka akan aku tunjukkan. Saya ini sudah berusaha untuk ikhlas Pak Ustaz, tapi tetap juga ada bisikan-bisikan di dalam. Ketika roh berjumpa dengan jasad, disitulah datang bisikan. Ketika roh keluar dari jasad, bisikan pun berhenti. Dulu, mohon maaf cakap, ketika masih segumpal darah yang belum ada roh masuk ke dalamnya, apa ada segumpal darah tubuh bisik-bisik? Tak ada. Kapan dia baru berbisik? Ketika roh ada di dalam. Dan ketika menjenguk jenazah terbujur kaku, apa ada jenazah berbisik? Tak ada. Kenapa? Karena saat itu jenazah berruh sudah berpisah tadi. Maka kalau ada orang mengatakan saya ini insya Allah tak ada bisik-bisik lagi dalam Pak Ustaz, itu ruhnya sudah keluar. Kalau masih ada di dalam, pasti ada di dalam. Maka kita selalu memohon perlindungan Allah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli ainin lammati wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Apa maknanya? Memohon perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berhenti melawan bisikan-bisikan ini? Sampai Israel datang mencabut nyawa, disitulah baru kita berhenti melawan bisikan-bisikan ini. Sampai ke ruang ICU pun dia tetap berbisik. Bapak Ibu bisa bayangkan, sampai di ruang ICU kita tak bisa bicara, dia tetap berbisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau di dalam ICU pun dia masih berbisik, apalagi di luar ICU? Kaulah yang paling hebat. Kalau bukan karena engkau tak tegak masjid ini. Kalau bukan karena engkau tak akan makan anak yatim. Kalau bukan karena engkau dibangkitkannya. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan. Maka begitu datang lintasan dalam hati, langsung kita astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Langsung serah pada Allah. Wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Senantiasa waspada, menjaga diri, bukan diperturutkan hawa nafsu. Datang orang memancing-mancing. Kadang kalau memancing ni setan, cepat kita ngusirnya, tapi ketika orang memancing, disitulah kita terpancing. Ada ustaz kami Pak di sana, katanya dia alim betul dalam masalah hadis. Di mana dia belajar? Di pondok pesantren Anu. Oh, saya lah lebih alim. Saya tak tahu kamu, saya ni 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, setengah dunia ini sudah saya lewati. Lewat aja, singgah tidak.
Siapa membangkitkan itu? Setan dibangkitkan. Kaulah. Maka kalau bapak ibu dengar ada ceramah ustaz sikit-sikit, aku yang paling banyak menyebut saya itu, perhatikan dalam Quran, ana rabbukumul a'la, aku yang maha tinggi. Innama utituhu ala ilmin indi, aku kaya karena ilmu yang ada padaku. Kata siapa? Qarun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu maha tinggi. Fir'aun. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Maka ketika kita membangkitkan keakuanku, kita sedang dipermainkan oleh syaitan. Maka kita cepat membalikkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasul amal, mengikhlaskan amal lillahi azza wa jalla, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak muhasabah diri. Hadir insyaallah nanti pukul 7.30 muhasabah di Masjid Agung An-Nur bersama Ustaz Arifin Ilham. Mungkin kalau sendiri muhasabahnya, ya Allah, aku ni rasanya kurang ikhlas, baru merenung sejenak, tak miskol. Assalamualaikum Ustaz, bisa Isra Mi'raj? Tak jadi. Tapi kalau di sana kan muhasabah, apalagi dibimbing dengan sound system, apalagi beliau pula pakar muhasabah. Ya Allah, kami ini berdosa di hadapanmu. Bangkit semangat, perlu bersama-sama. Karena kalau sendiri muhasabah malam, tak nangis. Tapi nanti di sana, ramai. Tengok kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, mana tak nangis, ikut nangis. Untuk latihan tak apa-apa, proses latihan bersama-sama, muhasabah diri. Maka selesai dari situ lapang pulang, habis itu dibuatnya pula di masjid dia terus memuhasabah diri, senantiasa menjauhkan diri dari bisikan-bisikan syaitan menuju maqam ikhlas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, wa munasahah ulil amri. Pertama ikhlasul amal, yang kedua munasahah. Munasahah diambil dari kata nasahah. Nasahah artinya memperbaiki, menyulam, menambal yang robek, menyambung yang putus, yang patah. Kalau ada orang memperbaiki rumah disebut dengan nasahah. Orang menjahit kain disebut nasahah. Orang kita menyebut dengan nasihat. Nasihat itu pada prinsipnya adalah menyambung yang putus, merapatkan, menyulam yang robek. Maka kalau ada orang nasihatnya menjatuhkan, awalnya sebelum dia kasih nasihat itu robek sikit, setelah dia kasih nasihat koyak saja. Itu bukan nasihat itu. Nah, semua orang pernah punya masa lalu. Sedang Adam alaihissalam pun makan buah kuldi. Maka kesalahan kau itu cepat-cepat kau bertobat. Setelah mendengar cakap dia, lembut hati kami Pak Ustaz. Tidak, setelah dia, dulu suami hanya sekedar kacau. Setelah mendengar cakap dia, kacau balau jadinya Pak Ustaz. Munasahatu, memberikan nasihat. Tapi ini bukan nasihat sembarangan. Kepada siapa? Ulil amri, kepada pemimpin. Pemimpin dibicarakan di khutbah Jumat, memang menyelesaikan masalah. Dibicarakan di pengajian, orangnya tak datang, mati-matian merah muka. Pemimpin kita sekarang ini jadi jamaah ini 2 kali kena. Kami ini 2 kali. Udahlah pemimpin menzolimi kami, ustaz pula mengamuk di depan kami. Ulama dulu tak begitu. Mereka menasihati ulil amri. Kalau sanggup, datang langsung. Kalau tak sanggup, sampaikan lewat khutbah Jumat ketika dia ada di situ. Lewat pengajian, lewat membuat komunitas, menyampaikan ini yang betul, ini yang salah, ini yang lurus, ini yang bengkok. Munasahatu ulil amri. Lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, MDI, Ittihadul Muballighin, ini adalah corong untuk menyampaikan munasahatu ulil amri, menasihati ulil amri. Idealnya kita tentu tak meninggalkan adat istiadat budaya Melayu.
Saya ulil amri, misal saya perlu sebut misal, nanti saya sebut saya ulil amri, ustaz tak ada bakat jadi ulil amri gitu. Datanglah rumah makan franchise dari Bangkok mau buka di Pekanbaru. Izinnya saya yang mengeluarkan. Mau buka di Provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning. Maka saya mesti minta pendapat, dan ulil amri itu dia mesti minta pendapat ulama. Didudukkan di sini adat istiadat, di sini ulama. Bagaimana adat Melayu menengok pakaian orang Bangkok ni? Disitulah bicara tokoh adat. Tak Melayu hilang di bumi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Perusahaan apapun di sini boleh buka, tapi pakaiannya mestilah memakai baju kurung. Jangan dibawanya rok Bangkok yang terbelah dari bawah sampai ke atas itu. Dia buka silakan, tapi roknya harus pakai baju Melayu, baju kurung yang longgar. Bagaimana pendapat anda wahai ulama? Baju Melayunya sudah bagus, tinggal satu lagi tuan. Apa itu? Kepalanya mesti ditutup. Barulah. Bukan ulama tu diundang makan ke situ untuk mendoakan rok pendek tadi. Udah dikeluarkan izinnya, baru dikirimkan surat. Hai bapak ulama, hai bapak tokoh, tolong buatkan 10 pantun, dan bapak pula nanti baca doa. Ini pun datang juga mendoakan rok pendek tadi. Allahumma inna salamatan fiddin dasar. Bukan begitu maknanya. Munasahatu ulil amri. Kenapa ulil amri? Karena dia yang punya keputusan ini. Satu orang ustaz baik, berapalah jamaahnya? Satu kepala kantor baik, berapa masyarakatnya? Tapi kalau satu kepala daerah baik, Pekanbaru penduduknya 1.200.000 di waktu siang, 1.000.000 di waktu malam. Baik atas sampai ke bawah ikut baik. Provinsi Riau 6,7 juta orang. Baik semua. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya engkau tahu doamu makbul dan doa itu hanya satu. Seringkali kalau iklan-iklan ceret Aladin doanya 3. Minta apa kata dia? Ini cuma satu. Kau tahu doamu makbul dan permintaan itu hanya satu. Apa yang kau mintakan? Kalau cuma minta anak soleh, satu itu yang soleh. Kalau minta istri solehah, biasa soleh. Maka mintakanlah pemimpin yang baik. Karena kalau sudah baik, sampai ke semuanya ikut baik. Munasahatu ulil amri. Yang Ustaz katakan ini ada tak bukti nyatanya di zaman sekarang ya? Syekh Yusuf Al-Qaradawi termasuk yang lantang menyuarakan ini. Diusir dia dari Kairo, tak apa-apa, tercampak. Mendapat suaka politik di Qatar, tinggal di Doha. Tapi cakapnya terus untuk ulil amri. Umar At-Tilmisani, salah seorang pembesar Ikhwanul Muslimin, menulis di koran. Saya dapat klipingannya. Apa judulnya? Ittaqillah ya Sadat. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Anwar Sadat. Anwar Sadat presiden sebelum Husni Mubarak yang ditembak oleh Khalid Islam Buli. Ittaqillah ya Sadat. Takutlah engkau kepada Allah wahai Sadat. Munasahatu ulil amri. Menasihati ulil amri. Syekh Tahir bin Ashur dipaksa oleh pemimpin yang zalim, namanya Habib Bourguiba, pemimpin Tunisia. Habib Bourguiba ini doktor dari Perancis. Dia orangnya sekuler. Lalu dia ingin mendapat pendapat, legitimasi pendapat ulama. Maka dipaksanya Syekh Tahir bin Ashur memfatwakan bahwa pekerja pabrik boleh tak puasa. Karena Tunisia itu sampai sekarang produsen. Jadi kalau kami di Maroko minyak, sayur, sampo itu dari Tunisia, negara kecil. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara. Presiden Habib Bourguiba mengatakan puasa Ramadan hanya mengurangi etos kerja. Tapi kalau dia bicara, masyarakat tak ikut. Dipaksanya Syekh Tahir bin Ashur. Tahir bin Ashur, tolong kamu bicara di televisi,
katakan pekerja pabrik boleh tak puasa? Syekh Thohir bin Ashur bicara depan TV. Dia bacakan ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kalian semua berpuasa, dan bagi yang tidak sanggup berpuasa karena kerja pabrik boleh tak berpuasa. Di akhir itu dia sebut sadaqallahul azim wa kazaba Habib Bourguiba. Allah maha benar dengan segala firman-Nya dan maha pendustalah Habib Bourguiba. Munasahatu ulil amr. Apa maknanya? Jihad yang paling besar, qaulul haq, menyatakan yang benar, inda sultanin jair, di hadapan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yang terakhir, luzum jama'atil muslimin, maka hendaklah orang istiqamah dalam jamaah. Hari Jumat kemarin jamaah, sholat berjamaah. Subuh ini berjamaah. Nanti Masjid Agung berjamaah lagi zikir. Besok subuh pengajian Dr. Mustafa Umar berjamaah lagi. Terus hidup dalam berjamaah. Tapi kadang orang Islam ini sholatnya berjamaah, umrohnya berjamaah, tapi dalam masalah ekonomi dia tidak berjamaah. Nah, ini perlu juga. Itu jamaah saya itu Pak Ustaz. Tapi kalau dia giliran berobat masalah ekonomi, tidak dalam jamaah. Makna jamaah itu bukan hanya sekedar jamaah pengajian, berjamaah, jamaah kaum muslimin. Selama dia muslim, bersyahadat, bukan aliran sesat, dalam bidang fikih dia masih ahlus sunnah wal jamaah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Jangan hanya karena Bapak jadi mau memperbaiki ban mobil, ganti 5 ban ke bengkel Buan, tak jadi Pak Ustaz. Kenapa? Bukan jamaah kita itu. Kenapa? Dia sholat subuhnya tak ada kunut. Masa gara-gara hanya kunut subuh? Masalah kunut ini simple saja. Iza qanata, kalau imam mau berkunut, faqanata, ikutlah engkau kunut di belakang. Wa illa fala, kalau imammu tidak berkunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Gitu aja kok payah. Dia masih ahlu sunnah wal jamaah. Imam Hambali tidak berkunut, Imam Syafi'i berkunut. Apakah karena perbedaan ini lalu Imam Hambali mendiamkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Da'autu lisyafi'i arba'ina sana, aku mendoakan Syafi'i fi salati, dalam solatku selama 40 tahun. Imam Hambali yang tak berkunut mendoakan Syafi'i yang berkunut selama 40 tahun di dalam solat. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku, ampunkan dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Begitu dituliskan dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Tengoklah betapa perbedaan fikih tak membuat mereka menjadi bertengkar dan berkelahi. Datanglah seorang, entah dia mau bertanya-tanya, entah dia mau menguji-uji. Datang dia menghadap Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, engkau tidak berkunut subuh? Tidak, aku ikut pendapat engkau. Bagus. Bagaimana kalau aku jadi makmum dan imamku Syafi'i? Polemik, dilema. Aku jadi makmum, aku bermazhab Hambali, dan imamku Syafi'i. Bagaimana sikapku ketika nanti dia baca kunut? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau imammu baca kunut, kau angkat tanganmu dan kau ucapkan amin. Dia berdalil dengan hadis, ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Tapi tempat kita, kalau di Arab hanya 2 saja, imam berkunut dan imam tak berkunut. Tempat kita enggak, dia tak berkunut tapi tegak lama-lama. Saya ni imam demokrasi, siapa yang mau berkunut silakan, saya kasih waktu. Ini entah mazhab apa pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luzum jama'atil muslimin, menyatukan diri dalam jamaah. Tapi saya tak pula setuju, sudah jelas-jelas dia dikafirkan ulama, masih juga dianggap
Pak, bagaimana perbedaan kita dengan Syiah? Oh, Syiah itu masih saudara kita. Kita masih bisa bergandeng tangan. Kita tak ada problem dengan mereka. Perbedaan kita dengan Syiah itu hanya masalah furuk cabang. Hanya masalah-masalah sepele yang kecil-kecil. Nah, ini tak betul. Karena Imam Syafi'i mengatakan dengan jelas, la tusalli khalfa rafidhi. Janganlah engkau salat di belakang Syiah. Tak boleh jadi makmumnya. Kalau ada orang Syiah salat, tangan kamu salat di belakang. Imam Syafi'i langsung datang. Imam Buaiti, murid Imam Syafi'i, bertanya, sifhum lana, tolong kau sebutkan bagaimana ciri-ciri Syiah itu. Apakah dari jubahnya, apakah dari jenggotnya, apakah dari pakaiannya? Sifhum lana, tolong kau sebutkan cirinya biar kami tahu bahwa dia Syiah apa tak Syiah. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa biimamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka dia Syiah. Apakah di Indonesia mereka tak mengakui Abu Bakar dan Umar? Ya, ditulisnya dalam bukunya 40 masalah Syiah. Apa kata dia? Abu Bakar LA laknatullah alaihi. Jadi kalau ada orang mengatakan Syiah yang di Karbala memang jahat, tapi kalau yang di Bogor itu baik, ini orang tak paham Syiah. Baca baik-baik, tak ada beda. Semuanya Syiah yang membenci para sahabat radhiyallahu anhu. Itulah makanya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi memisahkan diri. Dia dulu termasuk dalam dialog antara Sunni dan Syiah. Ikut dia. Ada namanya At-Taqrib Bainal Mazahib, dialog pendekatan antara Sunni dan Syiah. Yusuf Qaradawi masuk, tapi belakangan dia keluar. Ketika ditanya, kenapa keluar? Saya tak mungkin bisa bersama. Tiap hari saya katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, tapi mereka mengatakan sahabat laknatullah alaihim ajma'in. Saya tak bisa bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu sekuler, liberal, semua kawan kita, tak ada beda. Yang satu pula terlalu sempit, asal beda dengan dia, salah. Ini masalah yang ketiga, luzum jama'atil muslimin, istiqamah dalam jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Tapi kita hanya bisa berjamaah dengan 3 orang. Pertama, orang yang beramal karena Allah. Saya tak akan bisa beramal, bekerja sama dengan orang yang beramal karena mazhab. Pasti akan ada benturan. Tapi dalam perjalanan, Masya Allah, saya berjumpa dengan orang Muhammadiyah. Dalam beberapa perkara saya ada gesekan pendapat, tapi dia tak permasalahkan. Berkawan dengan orang Persis juga ada beberapa pendapat saya berbeda pendapat, tapi kita masih bisa berjalan bersama. Kenapa? Yang menyatukan itu adalah ikhlasul amal lillah. Ikhlaskan amal karena Allah. Munasahat ulil amri, tetap konsisten memberikan nasihat langsung maupun tak langsung, lewat tulisan di Quran, lewat ceramah, diberikan sebagai hadiah dalam bentuk buku, karena tak semua orang mau diceramahi langsung. Tetap istiqamah dalam jamaah. Bagian terakhir, hadis ini panjang dari awal sampai akhir. Bagian terakhir, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Titik, habis hadis. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Sesungguhnya doa jamaah itu meliputi mereka keseluruhan. Jadi yang diinginkan berjamaah itu apanya? Di antaranya adalah doa jamaah. Di dalam solat berjamaah, selesai solat, atau mungkin di dalam solat sunatnya berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur jamaah kami, satukan dalam istiqamah iman dan Islam. Kita tak tahu entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah Ta'ala. Nampaknya dia biasa-biasa saja, bukan ustaz, bukan ulama, bukan MCMA, tapi lidahnya basah karena la ilaha illallah. Lidahnya tak pernah makan haram, tak pernah makan syubhat. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Maka kalau ditanya, di antara kita ni dari sejak terbit matahari tadi sampai pukul 7 kurang 20, siapa yang paling banyak salahnya? Ustaz Abdul Somad. Dia yang paling banyak cakapnya dari tadi. Sudah 59 menit dia bercakap.
Tapi ada lidah yang senantiasa basah berzikir karena Allah, dia hanya mengatakan amin amin. Fa inna da'watahum tuhitu bihim, tuhitu min waraihim, maka doa mereka meliputi semua jamaah. Maka Nabi memesankan alaikum bil jamaah. Dalam hadis lain, fa innal jama'atu rahmah, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmah dan berpecah belah itu azab. Kalaupun berpisah, biarlah berpisah karena Allah. Kalaupun bersatu, bersatu karena Allah. Kenapa bapak berpisah dengan dia? Dia sekarang sudah makan riba, saya tak sanggup berkawan dengan orang makan riba. Kenapa bapak berpisah dengan dia? Dia sekarang sudah menjadi ahli zina. Dulu waktu kami berkawan dia ahli sunnah Pak Ustaz, sekarang ahli zina, maka kami mesti berpisah. Kenapa bapak tak lagi berkawan sama dia? Dia sudah mati Pak Ustaz, tak sanggup saya berjalan sama mayat. Biarlah kita berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan waktu jugalah yang memisahkan kita, tidak, waktu tak pernah memisahkan kita, Allah yang memisahkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kaji kita subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.